Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita bertemu kembali di mata kuliah studi kelayakan bisnis, pertemuan ke-10. Kali ini kita membahas tentang aspek keuangan yang menurut saya aspek yang paling krusial dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Jika diibaratkan di rumah itu, ini ibarat dapurnya perusahaan. Jadi intinya inti, core-nya. Kalau bahasa istilah kemarin, intinya inti. Kemudian aspek keuangan ini adalah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan, baik itu usaha baru maupun usaha yang sudah ada dan sedang melakukan ekspansi, apakah cabang baru atau gudang baru atau pabrik baru. Kemudian untuk usaha baru tentu penilaian kelayakan bisnis nantinya berbeda dengan usaha yang sudah ada. Jika usaha baru bisa dinilai dari payback periodnya, kemudian average rate of return, ARR atau NPV atau IRR atau profitability index dan break even point. Dari alat ukur ini nantinya bisa bisa kita nilai apakah investasi ini layak atau tidak dijalankan dari sisi aspek keuangannya. Ketika penilaian ini dianggap layak, dianggap baik, dan mampu memberikan profit masa mendatang dengan asumsi-asumsi yang karena usahanya baru maka menggunakan asumsi biaya, asumsi pendapatan dan lain-lain. Ini yang ditawarkan ke investor atau ke perbankan untuk mendapatkan pendanaan modal. Tapi tentu investor dan perbankan tidak bisa percaya 100% karena usahanya belum ada, sehingga biasanya di mix 50-50 modal sendiri, 50% modal sendiri, kemudian 50% dari modal pinjaman. Apakah pinjaman dari investor atau pinjaman dari perbankan. Ini nanti tergantung presentasi kalian, prospek usaha, misalkan prospek usaha ini, kemudian penilaian kelayakan aspek keuangannya. Kemudian untuk usaha yang sudah ada dan sedang ekspansi, penilaian kelayakan bisnisnya ini dilihat dari laporan laba rugi, karena sudah berjalan ya tentu minimal harus ada laporan laba rugi dan neraca periode tertentu. Cukup 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Nantinya kita analisis menggunakan rasio keuangan. Ada rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, kemudian rasio rentabilitas, dan rasio keuangan lainnya. Nanti kita bagi lagi, kita bahas detail. Rasio likuiditas itu ada beberapa macam, rasio leverage itu juga ada beberapa macam. Kita bedah kupas tuntas nantinya. Tapi pada intinya, secara keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan ini meliputi yang pertama itu nanti
sumber-sumber dana yang akan diperoleh itu dari mana. Setelah kita tahu kita butuh biaya sekitar 10 juta untuk bisnis, maka kita kemudian harus cari tahu sumber dananya dari mana. Apakah modal sendiri atau modal pinjaman atau modal lainnya. Kemudian kebutuhan biaya investasinya apa saja, uang 10 juta untuk modal awal itu digunakan apa saja, kemudian estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode itu kita estimasikan perkiraan. Kemudian yang keempat, proyeksi neraca laba rugi. Tadi yang saya jelaskan 2-3 tahun sebelumnya, kemudian kriteria penilaian investasi, dan kriteria penilaian investasi ini terkait payback period ini ARR, NPV, IRR, PI, dan BEP. Kemudian yang terakhir, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Ada rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, dan keuangan lainnya. Untuk terkait sumber dana, jadi memang untuk mendanai suatu kegiatan investasi ini kan biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Ini tergantung skala besar kecilnya usaha yang akan dibangun. Kemudian perolehan dana memang dapat dicari berbagai macam ya. Ada dari modal pinjaman dan modal sendiri. Nah, dalam prakteknya memang modal pinjaman ini bisa jadi dari pinjaman perbankan, kemudian pinjaman dari lembaga keuangan, dan pinjaman dari perusahaan non-bank. Pinjaman dari perusahaan non-bank itu seperti apa? Misalkan teman kita sudah punya PT, sudah punya usaha, dia bersedia invest atau meminjam. Nantinya dijadikan modal awal. Walaupun ini nanti diinvestkan dalam bentuk PT, maka di susunan pemegang saham itu nanti muncul. Misalkan saya pendirinya, maka saya modal awalnya 10 juta, kemudian PT ABC modal awalnya 10 juta juga. Jadi totalnya 20 juta. Modal pinjaman ini kan modal yang diperoleh dari pihak luar ya, dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Nah, kemudian juga dalam menggunakan modal pinjaman ini biasanya ada beban biaya administrasi, provisi, komisi, kemudian bunga yang besarnya itu relatif. Ada kewajiban juga dalam mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Keuntungannya ini jumlahnya yang relatif tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Jadi kita bisa mendapatkan pinjaman dari berbagai pihak. Kemudian di samping itu juga dengan menggunakan modal pinjaman ini biasanya timbul motivasi dari kita untuk sungguh-sungguh mengerjakan usaha yang dijalankan. Karena ada motivasi untuk harus mengembalikan. Jika menggunakan modal sendiri 100% itu kan kadang tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memotivasi agar uang itu bisa dikembalikan. Kemudian pinjaman dari lembaga keuangan tadi itu belum saya jelaskan. Jadi seperti perusahaan modal ventura, asuransi atau leasing atau dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya. Banyak sekali lembaga keuangan di Indonesia, tergantung kita saja
bisa mengetahui itu dan mencari tahu lebih dalam. Kemudian untuk modal sendiri, ini kan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup ataupun terbuka. Kalaupun tertutup, maka artinya hanya dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya. Sedangkan terbuka itu dengan menjual saham ke masyarakat luas melalui pasar modal. Keuntungan menggunakan modal sendiri ini membiayai suatu usaha, tidak ada beban biaya bunga seperti modal pinjaman, tapi perusahaan ada kewajiban membayar dividen. Pembayaran dividen dilakukan jika perusahaan memperoleh keuntungan dan besarnya dividen tergantung dari keuntungan perusahaan. Tuh, kemudian tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal. Kerugian menggunakan modal sendiri jumlahnya itu terbatas dan relatif sulit untuk memperolehnya. Kita lihat seperti awal-awal banyak startup di Indonesia seperti Gojek, kemudian Kopi Kenangan, kemudian apa kopi-kopi kopi-kopi yang lain yang lokalan ini kan tiba-tiba bisa berkembang pesat, membuka banyak cabang. Nah, ini tentu jika menggunakan modal sendiri pasti tidak mungkin seperti Gojek kemarin juga mendapatkan modal dari pinjaman lembaga keuangan dari Amerika, kemudian dari perusahaan juga di Amerika karena memang linknya dia dulu kuliah di sana, kemudian Kopi Kenangan juga dari perusahaan di Jepang, semua kembali ke ini relasi ya. Ketika relasi kita luas dan sampai ke luar negeri, maka itu bisa membantu kita dalam mengembangkan usaha kita. Tapi ketika relasi kita terbatas, maka kita juga membuka usaha sebatas UMKM, tidak bisa internasional. Kemudian biaya kebutuhan investasi, ini biasanya ada beberapa biaya kebutuhan investasi. Komponennya ini kan ada biaya prainvestasi, kemudian biaya prainvestasi ini biaya sebelum investasi ya. Jadi biaya pembuatan studi kelayakan bisnis itu kan tentu ada biayanya karena biasanya ada konsultan manajemennya khusus untuk yang membuat ataupun menganalisis apakah ini layak atau tidaknya. Kemudian juga biaya pengurusan izin-izin, kalaupun nanti jika berjalan, izin ini kan biasanya dikerjakan di awal karena prosesnya lama dan agak rumit sehingga dikerjakan di awal. Ketika izin turun maka nanti tinggal produksi dan pemasaran. Kemudian biaya pemeliharaan aktiva tetap ini mulai dari tanah, mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, dan lain-lain. Sementara biaya operasional ini ketika sudah berjalan, bisa jadi gaji karyawan, jika sudah punya karyawan, jika belum memiliki karyawan tentu menggaji dirinya sendiri, bisa menyesuaikan dengan keuntungan nanti. Kemudian biaya utilitas, listrik, air, telepon, wifi, kemudian biaya pemasaran, promosi, gencar, sana sini, sosial media, digital marketingnya, kemudian pajak ya.
kemudian ada premi asuransi, ada biaya pemeliharaan mesin, pemeliharaan bangunan, dan lain-lain. Kemudian penilaian investasi bisnis baru yang tadi kita sekilas sudah bahas. Jadi yang pertama payback period, ini teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Ini rumusnya investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Nantinya ketemu apakah 8 bulan atau 2 tahun atau berapa tahun nantinya muncul. Kemudian ARR, ini teknik mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Rumusnya rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Nanti muncul persentase, apakah 50% atau 20% atau 30%. Kemudian NPV. NPV ini net present value ini atau nilai bersih sekarang. Ini teknik perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Rumusnya kas bersih pada tahun pertama dibagi 1 plus R, kemudian ditambah kas bersih pada tahun berikutnya dibagi 1 plus R, kemudian itu N itu pangkatnya, apakah tahun kedua atau tahun ketiga, tergantung dikurangi investasi. Nanti hasilnya positif atau negatif. Jika hasilnya positif, maka investasi itu dapat diterima. Jika hasilnya negatif, maka investasi itu bisa ditolak. Apabila diasumsikan tingkat pengembalian yang diinginkan itu 20%, maka hitungan NPV-nya nanti bisa lebih detail. Kemudian internal rate of return, ini alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Jadi rumusnya PI dikurangi P1 dikurangi C1. P1 itu tingkat bunga pertama, sementara C1 ini dari NPV tahun pertama tadi. Kemudian dikali P2. P2 ini tingkat bunga yang tahun kedua, kemudian sementara P2 kurangi P1 dibagi C2 kurangi C1. C2 ini berarti NPV tahun kedua dan NPV tahun pertama C1. Nah, nanti jika perhitungan dengan cara trial and error, maka RR itu dapat mencari misalkan NPV positif dan NPV negatif terlebih dahulu sampai diperoleh dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Nah, jika IRR-nya lebih besar dari bunga pinjaman, IRR ini kan nanti keluarnya itu persentase ya, apakah 5% atau 10%. Nah, ketika IRR ini keluarnya lebih besar dari bunga pinjaman, maka dapat diterima. Jika IRR ini lebih kecil dari bunga pinjaman, maka ditolak. Kemudian profitability index. Ini rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi.
Jadi jumlah PV kas besi dibagi jumlah PV investasi dikalikan 100%. Nah, nanti keluarnya adalah bisa 1,2, 1,3 atau 2,5 tergantung nanti ya. Jika nanti PI-nya ini lebih besar dari angka 1, maka dapat diterima. Artinya rasio profitabilitasnya ini baik. Sementara jika PI-nya ini lebih kecil dari 1, maka ditolak, tidak layak untuk diterima. Kemudian BEP, ini suatu keadaan atau titik di mana perusahaan dalam kegiatan operasinya tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian. Ini biasanya BEP berasal dari biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Ini contohnya, jadi misalkan kita menggunakan 5 alat ukur analisis, payback period, ARR, NPV, PI, dan IRR. Misalkan dalam PP ini hasil pengukurannya ternyata 2 tahun 8 bulan. Nah, kemudian kita bandingkan dengan rata-rata industri. Kita misalkan mau jualan minuman, jualan kopi ya. Ternyata rata-rata industri ini keluarannya biasanya dari asosiasi usaha yang sejenis. Biasanya mereka tiap tahun itu menghitung dari masing-masing ini untuk disepakati ya, sama seperti UMK. UMK itu kan upah minimum kabupaten atau kota, itu juga ada perhitungannya yang tiap akhir tahun juga disepakati. Nah, dari rata-rata industri ini ditemukan bahwa 3 tahun payback periodnya, maka artinya lebih cepat dari rata-rata industri. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa dari sisi payback period kesimpulannya baik. Kemudian ARR, dari ARR ini average rate of return yang tadi mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi, ketemunya 51%. Ternyata di rata-rata industri itu hanya 40%, maka melebihi. Jika melebihi ini maka kesimpulannya baik, bisa diterima, layak. Kemudian NPV-nya ketemu 1M, 8.600.000. Sementara di rata-rata industri hanya menggunakan kisaran 500 juta, melebihi, artinya kan melebihi ya. Maka disimpulkan baik. Dari sisi profitability index juga melebihi dari 1,1 ini. Kesimpulannya baik. Kemudian IRR, internal rate of return, ini juga melebihi dari 24%, maka kesimpulannya baik. Sehingga bisnis usaha menjual kopi dianggap layak investasi untuk dilanjutkan dibangun usaha tersebut. Kemudian misalkan ini contoh yang tidak layak, dari sisi payback period ini ternyata lebih lama, hanya selisih 1 bulan, 3 tahun 1 bulan ya, maka dapat disimpulkan tidak layak. Kemudian dari sisi ARR-nya di bawah 30%, hanya 25% ya, maka dapat disimpulkan tidak layak. Dari sisi NPV-nya ini juga di bawah, ini sampai main 1,404, dapat disimpulkan tidak layak.
Kemudian PI, Profitability Index-nya juga di bawah 1,1 kali, maka dapat disimpulkan tidak layak. Artinya usaha kopi tadi tidak layak. Ini tergantung pada hasil pengukurannya dan perbandingan rata-rata industrinya. Kemudian rasio keuangan untuk penilaian investasi ekspansi bisnis. Ini untuk bisnis yang sudah berjalan. Ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini ada berbagai macam ya. Mulai dari current ratio atau rasio lancar. Ini untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Ini biasanya cara menghitungnya aktiva lancar dibagi utang lancar. Kemudian quick ratio atau rasio uji cepat. Ini untuk menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Kemudian rasio inventory to net working capital. Ini rasio untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja ini biasanya terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dan utang lancar. Nah, rumusnya biasanya inventory dibagi current aset dikurangi current liabilitas. Jadi kemudian cash ratio atau rasio kas. Ini alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Untuk menunjukkan tersedianya dana kas atau setara kas seperti rekening giro. Ini cash ratio ini biasanya kas plus bank. Kas itu berarti uang yang ada di perusahaan ditambah uang yang ada di bank dibagi current liabilitas. Current liabilitas ini utang jangka pendeknya. Kemudian selanjutnya rasio solvabilitas. Ini rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Ini ada beberapa, mulai debt to asset ratio. Ini untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Jadi untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Nanti bisa tahu dari sini. Kemudian debt to equity ratio. Ini untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Rumusnya total utang dibagi equity. Biasanya semakin besar rasio ini, maka semakin tidak menguntungkan karena bagi semakin besar risiko yang ditanggung atau kegagalan yang mungkin terjadi perusahaan, tetapi bagi perusahaan justru semakin besar rasio yang semakin baik. Kemudian long term debt to equity ratio. Ini rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Ini tujuannya untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri untuk dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
Jika perbandingan rasio dari tahun ke tahun ini meningkat, maka artinya pembayaran utang jangka panjang dibandingkan modal sendiri juga ikut meningkat. Kemudian current liabilities to net worth, ini rasio untuk antara utang lancar dengan modal sendiri. Nah, ini rasio untuk menunjukkan bahwa dana pinjamannya akan segera ditagih dan terdapat sekian kalinya modal sendiri. Kemudian dari rasio aktivitas ini untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, mulai dari penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lain-lain. Rasio ini biasanya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama itu perputaran piutang ya. Perputaran piutang atau turnover receivable ini untuk mengukur berapa lama penagihan piutang dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanam dalam piutang semakin rendah. Biasanya rumusnya penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Kemudian perputaran persediaan ini untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Ini rumusnya harga pokok barang yang dijual dibagi rata-rata persediaan. Kemudian working capital turnover. Ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Caranya adalah dengan membandingkan penjualan besi dengan modal kerja. Kemudian fixed asset turnover ini untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Caranya membandingkan dengan penjualan besi dan aktiva tetap, dan biasanya rasio ini dinyatakan dalam desimal. Kemudian aset turnover ini digunakan untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan, kemudian juga mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva, dan biasanya rasionya juga dalam bentuk desimal. Kemudian rasio profitabilitas, ini rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Yang pertama profit margin ya. Profit margin ini diukur biasanya net profit after tax laba bersih setelah pajak dibagi penjualan besi. Kemudian ROI, return on investment, ini untuk menunjukkan return hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau ukuran tentang efisiensi manajemen. Ini biasanya net profit after tax dibagi total aset. Kemudian ROE. Kalau ROE ini return on equity atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Kemudian proyeksi neraca dan laporan laba rugi.
Jadi untuk tujuan dari proyeksi neraca ini mengetahui berapa harta perusahaan, mulai dari harta lancar, harta tetap, dan harta lainnya, kemudian kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Dari situ kita tahu. Kemudian untuk tujuan dari proyeksi laporan laba rugi ini untuk menggambarkan besarnya pendapatan yang diperoleh dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan, kemudian kondisi keuangan perusahaan, apakah sedang untung atau rugi. Alhamdulillah sudah selesai, semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.